Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yus Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mahir dalam Microsoft Excel dengan waktu yang sangat singkat. Microsoft Excel sangat familiar bagi pengguna laptop ataupun komputer karena Microsoft ini sangat dibutuhkan untuk pengolahan data. Tetapi masih banyak sekali yang menggunakan cara-cara manual. Kali ini saya akan membagikan tips ataupun rumus yang sering digunakan dalam Microsoft Excel. Rumus yang pertama adalah sum. Fungsi sum adalah untuk menjumlahkan suatu data. Saya sudah sediakan data nilai SMP Negeri Maju Makmur. Kita menginginkan jumlah nilai per siswa dari 4 mata pelajaran yang ada. Langsung saja kita klik, posisikan pada kolom yang kita inginkan, kemudian kita ketikkan sama dengan, terus kemudian sum atau SUM, buka kurung, kemudian kita blok mata pelajaran, nilai mata pelajaran atas nama Agus, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, yaitu pada F8 sampai dengan I8. Kemudian kita enter. Jumlah nilai Agus 4 mata pelajaran yaitu 300. Untuk mengetahui nilai dari masing-masing siswa tidak perlu kemudian menggunakan cara-cara manual seperti tadi. Hanya kita klik saja pada jumlah yang tadi pakai rumus, kemudian kita kursornya posisikan di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus hitam, kemudian kita klik, kita tarik ke bawah. Secara otomatis sudah menjumlahkan secara keseluruhan. Rumus yang kedua adalah fungsi count. Count berfungsi untuk mengetahui banyaknya data. Hampir mirip dengan sum, bedanya adalah sum untuk menjumlahkan data, tetapi kalau count adalah mengetahui jumlahnya banyaknya data. Sebagai contoh, dalam tabel ini kita ingin mengetahui jumlah siswa-siswi SMP Negeri Maju Makmur. Ya, kita jumlah siswa, kita klik sama dengan count, COUNT, buka kurung, kita blok NISN-nya, semuanya. Kemudian kita enter. Ya, diketahui bahwa jumlah siswa-siswinya adalah 10. Ya, kalau ada pertanyaan, kan sudah diketahui dari nomor urut. Ya, ini adalah rumus otomatis. Apabila nanti suatu hari si siswa ini ada yang keluar, sebagai contoh CEPI, kemudian kita delete, maka secara otomatis jumlahnya juga berkurang. Ya. Begitu juga kalau ada penambahan. Kalau ada penambahan siswa dalam satu perjalanan, kita masukkan NISN dan nama, maka jumlahnya secara otomatis berubah menambah 1 jadi 11. Itulah fungsinya ketika kita menggunakan rumus. Rumus yang ketiga adalah fungsi average. Average berfungsi untuk mengetahui nilai rata-rata pada suatu kumpulan data. Pada tabel ini kita contohkan kita ingin mengetahui nilai rata-rata masing-masing siswa berdasarkan nilai 4 mata pelajaran. Kita ketikkan saja langsung pada kolom yang kita inginkan, sama dengan average tulisannya, buka kurung, kita blok nilai mata pelajaran atas nama Agus dari 4 mata pelajaran. Kemudian kita enter. Nilai rata-rata 4 mata pelajaran dari atas nama Agus yaitu 75. Seperti biasa, seperti pada jumlah nilai, untuk mengetahui nilai rata-rata semua siswa tidak perlu kita ketikkan rumus tadi.
hanya kita perlukan tanda plus hitam di pojok kanan bawah. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Secara otomatis sudah terisi nilai rata-rata masing-masing siswa. Rumus yang keempat adalah fungsi round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Seperti contoh pada tabel ini, ya, kita ingin membulatkan nilai rata-rata yang masih ada koma angka di belakang koma. Maka kita ketikkan sama dengan round, ya, buka kurung, klik nilainya, kemudian titik koma. Kita menginginkan di belakang koma berapa digit? 2 digit kah? 1 digit kah? Atau tidak ada angka di belakang koma? Kalau saya yang contohkan ini adalah pembulatan secara tidak ada angka di belakang koma. Maka titik koma 0. Kita enter. Maka 75. Kita buktikan di angka-angka yang di belakangnya ada koma. Seperti biasa, tanda plus hitam di kanan bawah, kita tarik ke bawah. Maka yang ada koma-komanya ini 88,75 dibulatkan menjadi 89. 83,75 pembulatannya ke 84. Rumus yang kelima adalah fungsi if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan tertentu. Sebagai contoh pada tabel di sini kita akan menentukan nilai predikat A, B, atau C berdasarkan acuan data nilai, ya, nilai rata-rata ini, ya, dan acuan pedoman data keterangan. Nilai ini adalah keterangan ketentuan yang ada. Apabila yang mendapatkan nilai 85 sampai 100 maka predikatnya A. Kalau yang nilainya 70 sampai 84 berarti mendapatkan predikat nilai B. Nilai yang 60 sampai 69 berarti nilai C. Predikatnya C. Nanti kita akan kerjakan di kolom ini berdasarkan nilai rata-rata, ya, dengan acuan predikat ini, ya. Langsung saja kita posisikan pada kolom yang kita tentukan, yaitu di sini, ya. Kita tuliskan sama dengan if, buka kurung, ya. Klikkan nilai atau sel yang ini, ya. Lebih besar 85. 85 yang dari mana? Ini, ya. 85 nilai A adalah 85 sampai 100. Maka yang ditulis adalah nilai 85. Titik koma, ya. Maka nilainya predikatnya adalah A. Ditulis petik, tanda petik, huruf A, terus kemudian tanda petik lagi. Titik koma, dan jika buka kurung if, ya, L8 ini adalah ini acuan ini, ya, nilai pada kolom L8 lebih besar atau sama dengan 70, ya. 70-nya adalah ini yang kita nilai B-nya. Titik koma, maka nilainya B. Petik. Selain daripada itu, titik koma, maka nilainya adalah C. Ditulisnya adalah tanda petik C, tanda petik lagi. Kemudian kita enter. Yes. Maka predikatnya B. Seperti biasa, tanda plus kanan bawah kita tarik ke bawah.
Maka nilai 75 adalah predikatnya B. Sama ini. 75 berada di predikat B. Yang 89 nilainya A. Karena pada nilai minimal 85 sampai 100. Ya, 89 berarti predikatnya A. Demikian untuk rumus if. Ya. Ini memang agak ribet, agak sulit, akan tetapi ketika kita perlahan-lahan, insya Allah akan bisa. Dan apabila tidak langsung jadi, diulang kembali. Rumus yang keenam adalah fungsi CONIF. CONIF berfungsi untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, dalam tabel ini kita akan mengetahui jumlah siswa laki-laki berapa dan perempuan berapa. Ya. Ini kan jumlah data tertentu. Yang laki-laki berapa, perempuan berapa berdasarkan rumus. Ya, dengan acuan jenis kelamin yang ini. Kalau kita secara hitungan manual, laki-lakinya 1, 2, 3, 4. Kalau ratusan data, repot. Ya. Perempuannya berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau ratusan akan melelahkan dan membuat pikiran kita menjadi pusing. Menggunakan rumus saja. Caranya, posisikan pada kolom yang ditentukan. Ya, ini kita mencari jumlah laki-laki terlebih dahulu. Ya, kita ketikkan sama dengan count if buka kurung. Kemudian kita blok ya jenis kelaminnya secara keseluruhan. Kemudian titik koma. Kemudian tanda petik. Karena kita ingin mencari jumlah laki-laki, maka kita ketikkan laki-laki. Tanda petik lagi. Kemudian kita enter. Ya, maka jumlahnya sudah ketahuan, jumlah laki-lakinya adalah 6. Kemudian kita ingin mengetahui jumlah siswa perempuan. Sama dengan count if buka kurung, kita blok jenis kelaminnya, ya, tanda petik, titik koma, tanda petik perempuan, tanda petik lagi, kita enter. 4. Jumlah laki-laki 6, jumlah perempuannya 4. Itulah rumus CONIF. Ya, jadi pengen mengetahui jumlah dengan kriteria tertentu.